Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi ketemu di CBH. Udah 2-3 hari ini gue nggak upload video. Jadi habis rangkaian beberapa peristiwa bersejarah ya, mulai dari keberhasilan Persib Bandung mengukir hat-trick, kemudian dilanjutkan pawai, dan kebetulan gue juga ada di sana untuk mereportase ke teman-teman semua, buat bobotoh khususnya yang tidak bisa hadir di sana, dan kemudian juga perayaan gelar juara Arsenal. Ini dia mantan pelatihnya Arsene Wenger di Selhurst Park di Crystal Palace. Dan juga tentunya setelah selesai itu kita akan menatap nanti untuk FIFA Matchday yang akan berlangsung bulan Juni, dan juga ada AFF U19, ada final Liga Champions juga hari Sabtu ini. Pokoknya banyak sekali event-event yang sudah menanti di depan kita. Tapi teman-teman semua, rasanya kurang afdol, kurang srek kalau kita tidak memantau bagaimana performa dan juga tutup musim dari beberapa pemain diaspora di luar negeri, terutama di Eropa, yang biasa kalian dengar laporannya dalam segmen Report Abroad ya. Jadi Report Abroad kembali hadir, dan kali ini untuk fans Timnas ada beberapa poin yang ingin gue angkat. Mungkin dari hasil dari straight news kalian sudah baca, tapi gue coba akan memberikan yang lebih dalam lagi soal Report Abroad. Jadi ada 4 atau 5 pemain yang gue bahas di kesempatan kali ini. Mungkin kita bahas dari yang paling fenomenal di bawah Mister Gawang, ada penjaga gawang Martin Paes yang ini menarik ya, karena dibully terus sama salah seorang pundit di Belanda. Gue lupa namanya siapa, kalau nggak salah Kenneth Perez, or whoever lah ya. Tapi kita lihat, inilah yang dinamakan nggak baper. Ya, anjing menggonggong tapi kafilah tetap berlalu. Kemarin di playoff untuk menyegel tiket Conference League, Ajax Amsterdam berhasil memenangkan laga menghadapi Utrecht melalui adu penalti. Main 0-0 di masa normal, kemudian lanjut injury extra time 1-1, dan di masa waktu normal pun Paes melakukan setidaknya 2 penyelamatan yang luar biasa gemilang di babak yang pertama, dan ada beberapa kali pergerakan yang cukup bagus lah di babak yang kedua. Tapi puncaknya adalah saat tendangan adu penalti. Jadi Ajax menang dengan skor 4-3, sebenarnya bisa 5-3 ya, karena tendangan terakhir nggak diperlukan karena sudah menang. Dan dari tendangan lawan itu Martin Paes berhasil merpis 2 dan membaca 3 arah gitu. Jadi dari 5 tendangan lawan itu 3 bisa dibaca arahnya, 2 berhasil ditepis. Ya, jadi ini mengingatkan kita kepada penampilan perdana Paes di Timnas ya. Waktu itu gue juga hadir di King Abdullah Sport City di Jeddah tahun 2024 bulan September kalau nggak salah. Jadi itu pertandingan pertama sekali kita di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Tapi ya sudahlah, kita lupakan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi saat itu dia juga tampil ya sangat baik menurut gua, walaupun dia yang bikin kesalahan, tapi kemudian dia save juga penalti dari Arab Saudi yang saat itu masih diasuh oleh Roberto Mancini. Jadi kalau soal hasil seperti yang gue bilang, kalian udah tahu. Tapi moral of the story-nya adalah kita nggak usah cepet baper kalau dikritik atau dihina orang. Bahkan kita bagus pun, kita tahu kita bagus, dihina orang tuh biasa aja gitu. Kalau kata idola gue Ahmad Dhani, kalau lu dikatain goblok, ya kalau lu nggak goblok ya nggak usah tersinggung. Seperti itu ya. Seperti air laut, ya kita mau bilang tawar pun kita semua orang tahu kok dia asin. Oke, kita sedikit tinggalkan Plato dan filosofinya. Yang pasti kita senang kita punya penjaga gawang yang bagus, yang juga secara mental nggak baperan. Dan bukan hanya 1, bahkan 2, yaitu Emil Laudero. Emil Laudero klubnya memang tersungkur ke Serie B, Cremonese, tapi nanti gua sajikan datanya, ya data mentah tapi sangat sangat akurat dan juga bisa kita baca, kita bisa dapat benang merah dari data ini. Jadi Emil Laudero keluar sebagai penjaga gawang atau portiere yang paling banyak melakukan save musim ini di Serie A. Ya, ini fantastik. Jadi seperti ungkapan lagi ungkapan nih. Jadi pelaut yang hebat itu lahir dari lautan yang ganas. Jadi dengan klub yang memang bukan klub besar ya, klub semenjana seperti Cremonese, punya pertahanan yang relatif rapuh banget menurut gua, tapi justru disitulah kemampuan Emil Laudero justru bisa terlihat ya. 125 kali penyelamatan, dan ini adalah paling banyak dari seantero 20 klub, 20 penjaga gawang, mungkin lebih ya, di Serie A. 125 kali dia melakukan penyelamatan.
dan diikuti oleh Elia Caprile 122, ini penjaga gawang Cagliari. Lalu ada David De Gea, kalian pasti tahu fans MU, 121 penyelamatan di Fiorentina. Lalu ada Arijanet Muric, ini penjaga gawang dari Sassuolo, klubnya JHS juga ya, dengan 119 kali penyelamatan. Jadi lini belakang Sassuolo itu bagus bukan hanya karena ada Bang Jai, tapi juga ada Muric. Ini kita harus berikan apresiasi. Dan yang kelima ada Marco Carnesi, 113, ini dari Atalanta. Jadi kalau kita runut, pertahanan mereka itu yang paling banyak save itu justru yang paling lemah, yang paling banyak kebobolan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi Cremonese 57 kali kebobolan, kemudian Cagliari 53 kali, diikuti oleh Fiorentina dan Sassuolo masing-masing 50 kali kebobolan, dan Atalanta penjaga yang dikawal oleh Marco Carnesecchi itu 36 kali kebobolan. Dan tentunya kita tunggu kemana Emil Laudero, anak Lombok yang satu ini akan berlabuh. Yang pasti dia akan kembali ke Como, dan menurut gua pilihan untuk stay di Como itu sangat sangat wise ya. Jadi posisi Emil Laudero itu sebenarnya musim kemarin itu istilahnya kalau film Dono itu maju kena mundur kena, ini maju dapat mundur dapat. Jadi mau Cremonese bertahan, ya dia dapat nama juga. Udah save-nya banyak, bawa Cremonese bertahan. Tapi kalau enggak, dia balik ke Como, Komonya juga kita tahu ya, bisa manggung akhirnya di Liga Champions. Luar biasa ini, sedikit gue mau singgung ya teman-teman ya, gue lupa nyinggung Como ini. Jadi 2019, grup Jarum dengan El Presidente, Pak Mirwan Suarso datang. 2019, masih di Serie D, 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu masih di Serie D, kemudian dia berturut-turut naik lah ya, walaupun ada sempat 1 tahun 2 tahun di Serie B atau bagaimana, tapi intinya akhirnya dalam 6 tahun mereka ke Serie A, 6 tahun atau 5 tahun ya? 6 tahun ya? Atau 5 tahun gue lupa. Pokoknya dalam 7 tahun itu dia akhirnya ke Serie A dan masuk ke Liga Champions secara dramatis. Ya, ini juga dalam tanda kutip dibantu karena Milan kalah dari Cagliari 2-1 di giornata terakhir. Jadi luar biasa, nggak banyak gembar-gembor, nggak pakai buzzer, nggak pakai make-up, tapi kita lihat video-videonya, kalian pasti lihat teman-teman Gen Z dan juga millennials yang bisa melihat bagaimana dia sangat dihormati di Como. Dan dalam bahasa Italia gue ngerti, dibilang there is only one El Presidente, Mirwan Suarso, dan dia pun sangat mengerti banget bahasa Italia, dia bisa menyapa fans dan sangat fantastik ya di bawah Fabregas. Dan tentunya dengan environment seperti ini buat Emil Laudero sangat positif, dan ini bukan nepotisme ya, karena Mirwan Suarso berkali-kali mengatakan mereka membeli pemain itu nggak pengaruh mau dia orang apapun, selama itu bagus dia akan boyong gitu. Jadi kita kalau gue sih berharap Emil akan kembali ke Como, walaupun penjaga gawang utamanya orang Belgia ya, siapa Butex gitu kalau nggak salah. Ini memang bagus banget. Tapi musim depan Como akan banyak bermain di berbagai kompetisi, akan sibuk ya di Serie A tentunya, kemudian juga di Liga Champions pastinya ada maybe 7-8 matches, kemudian juga ada Copa. Jadi kesempatan Emil Laudero sebagai portiere cadangan untuk main itu juga cukup besar, dan di kasta yang atau di panggung yang sangat masyhur gitu. Jadi buat gua, buat Emil Laudero salah satu tahun yang keberuntungan dia. Jadi maju dapat, mundur dapat. Ya walaupun kita nggak tahu dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Bisa aja dia ke Juve atau mungkin ke Roma atau kemanapun dia berlabuh secara profesional. Itu dari duo portiere yang sangat luar biasa. Kita beralih ke Belgia. Ada 2 pemain yang bernasib berbeda. Jadi ada playoff promosi degradasi. Kebetulan dua-duanya ada pemain Indonesia. Antara Dender, klubnya Bang Siar Sitorus, dan juga Lommel SK, klubnya Joe Pelupesi. Kalau Ragnar tentu di Dender main ya. Dua-dua tim ini playoff 2 kali. Di pertemuan pertama di Lommel menang 3-2 ya. Dan di pertemuan kedua di Dender main 0-0, dan akhirnya ya Dender degradasi, kemudian Lommel promosi ya. Tapi untuk Dender sendiri sebenarnya nggak perlu berkecil hati, karena ini juga dibeli Bang Siar itu dari divisi bawah. Jadi dalam beberapa tahun juga didorong ke atas. Jadi seperti Mirwan Suarso juga di Como, tapi memang lebih pecah Como ya. Jadi balik lagi soal pemain, Joe Pelupesi menjadi katalisator bersama Lommel SK sepanjang musim ini. Hampir selalu bermain sebagai starter, kalaupun dari cadangan dia selalu masuk di babak yang kedua, dan kemarin pun di final dia main full di final promosi degradasi. Sementara Orat Mangun hanya masuk menit ke 81. Jadi masa depan Joe Pelupesi lebih mungkin untuk tetap stay di Eropa ketimbang Orat Mangun, walaupun tentunya isu-isu ini selalu berkembang, kita nggak tahu. Sempat diisukan juga Joe Pelupesi akan ke Persib. Wah, ini kalau ke Persib luar biasa banget. Persib ini akan kuat banget lini tengahnya. Tapi belum mungkin ya. Tapi kita nggak tahu. Yang pasti Orat Mangun
lampu kuning ya kalau melihat performa dia yang sepanjang musim ini sangat drop dan juga kontraknya udah habis 30 Juni ini. Ya, teman-teman semua, itu aja rapat tebet kali ini, singkat, padat, agak cepat. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat, gue suka ada yang lewat ya. Mohon maaf. Silakan tambahkan di kolom komentar. Yang pasti di sore hari ini atau ya 24 jam ke depan, pantau terus CBH, subscribe karena kalau nggak kalian nyesel. I'll show you. Adios.